Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, muslimat, pendengar suara Slebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kisah dijelaskan, suatu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz kedatangan seorang tamu yang tak lain adalah tantenya sendiri. Kedatangan tantenya tersebut untuk meminta tambahan jatah dari dana Baitul Mal atau kas negara. Mungkin tante tersebut berpikir karena yang menjadi penguasa pada saat itu, yang menjadi presiden pada saat itu adalah kemenakannya sendiri, sehingga menurutnya akan mudah baginya meminta tambahan dana dari kas negara. Ketika tantenya masuk, beliau kemudian mengucapkan, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." Assalamualaikum wahai presiden, pemimpin para umat Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz kemudian mengucapkan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk tante." Amirul Mukminin segera menghentikan makannya. Makannya pada saat itu hanya kacang. Kacang ini bagi Arab pada saat itu adalah kelas makanan paling bawah. Tantenya pun kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku ingin tambahan dana subsidi dari Baitul Mal." Pinta sang tante kepada kemanakannya. Umar bin Abdul Aziz pun kemudian berkata, "Tunggu sebentar." Kemudian Umar pun mengambil 1 dirham uang perak dan membakarnya di atas api, uang logam. Kemudian uang logam ini dibakar di atas api. Setelah tampak panas, ia membungkusnya dengan kain. Kemudian uang logam yang telah dipanasi pun diberikan kepada tantenya. Tantenya pun serta-merta mengambil uang logam tersebut. Karena tidak menyadari uang tersebut telah dipanasi, tantenya kemudian berteriak kepanasan. Kemudian tantenya berkata, "Kenapa engkau berikan saya uang yang panas?" Umar bin Abdul Aziz pun kemudian berkata, "Wahai tanteku, kalau api dunia saja begitu panas dan menyakitkan, bagaimana pula dengan api akhirat nanti akan memanasi kita karena kita telah bekerja sama menyelewengkan harta negara." Pendengar yang saya muliakan, Tante Umar kemudian pun bertobat dan beristighfar kepada Allah karena baru menyadari bahwa kas negara yang dipegang oleh kemenakannya sebenarnya bukan haknya, meskipun yang menjadi penguasa pada saat itu adalah kemenakannya sendiri. Pendengar yang saya muliakan, apa hikmah dari kisah yang saya sampaikan tadi? Kita dapat menyadari bahwa Umar adalah manusia biasa, sebagaimana para pemimpin dunia saat ini. Ia juga memiliki rasa cinta terhadap istri, terhadap anaknya, terhadap kerabatnya, termasuk kepada tantenya sendiri. Namun ia tidak ingin salah dalam merealisasikan rasa cintanya. Baginya mudah sekali melakukan apa saja atas nama kekuasaannya, termasuk menggunakan harta negara kepada bibinya. Namun itu tidak dia lakukan karena menyadari bahwa kas negara yang dimilikinya adalah amanah yang harus diberikan kepada yang berhak. Pendengar yang saya muliakan, beruntung Umar bin Abdul Aziz karena keluarganya sendiri juga mempunyai pemahaman agama yang baik seperti pemahaman yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz. Di kisah lain, suatu saat selepas Isya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menemui anaknya. Melihat sang ayah datang, anaknya tersebut kemudian berhamburan sambil memasukkan tangannya ke dalam mulut dan segera pergi. Melihat itu, Umar kemudian merasakan sesuatu, pasti ada yang tidak beres dengan anak ini.
Kenapa dia berlari sambil menyembunyikan tangannya? Umar kemudian memanggil pembantunya. Kenapa mereka berlari? Pembantunya pun kemudian berkata, mereka tadi memakan kacang seperti makanan rakyat jelata pada umumnya. Kenapa mereka berlari? Kata Umar kepada pembantunya, mereka takut karena memakan sesuatu yang dikiranya tidak menjadi haknya. Mendengar itu, Umar pun menangis. Lalu ia berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apalah artinya kalian memakan bermacam-macam makanan yang enak dan lezat, kalau toh nanti dapat mengantarkan ayah kalian ini ke lembah api neraka. Para anaknya pun menangis terharu, merasakan betapa beratnya tanggung jawab ayahnya sebagai penguasa negara. Sikap yang dimiliki Umar dan keluarganya merupakan cermin keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka paham betul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wahai manusia, siapa saja di antara kalian yang diangkat menjadi pegawai untuk melakukan pekerjaan tertentu, kemudian menipu umat Islam tentang penghasilannya, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang lebih dari penghasilannya adalah harta haram yang membuatnya tersiksa pada hari kiamat kelak. Demikian hadis riwayat Abu Daud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pejabat-pejabat kita layaknya Umar bin Abdul Aziz beserta keluarganya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya Dasat Latif untuk pendengar Suara Celebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.